Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Ibu Nafisah pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 8 semester 2. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Baik, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah hadir pada pertemuan pagi hari ini. Baik, untuk materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini yaitu bab 14. Bab 14 yaitu tentang menampilkan tari tradisional. Baik, silahkan kalian simak untuk pemaparan Ibu pada bab 14 ya. Untuk peta kompetensi yang akan disampaikan untuk materi bab ini yaitu 1. Pengertian tari tradisional, pola lantai tari tradisional, properti tradisional, tata rias dan busana tari tradisional, kemudian iringan tari tradisional. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat pada layar ya. Ini ada beberapa tujuan pembelajarannya. Oke, lanjut. Baik, kalian mungkin sudah pernah melihat pertunjukan tari bukan? Coba perhatikan beberapa gambar tari berikut ini. Nah, silahkan kalian perhatikan tentang gerakannya, kemudian tentang kostumnya, propertinya, kemudian tentang levelnya ya. Oke. Ini ada 8 gambar yang kalian harus perhatikan. Ini ada tari tradisional ya. Apa itu tari tradisional? Tari tradisional adalah tari yang berasal dari masyarakat daerah sekitar atau setempat. Lanjut. Setelah kalian mengamati gambar tari di atas, kalian harus mengerjakan atau mengisi tabel berikut ini. Kalian bisa tulis nomornya, kemudian judul tarinya, kemudian properti yang digunakan, asal daerahnya. Properti itu adalah alat yang digunakan untuk menari ya. Berikutnya, nah ini silahkan kalian pahami ya. Pengertian tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Ciri-cirinya 1. Dikembangkan secara turun-temurun, diiringi dengan menggunakan musik tradisional, kemudian berkembang di kalangan masyarakat biasa atau rakyat ya. Berikutnya, nah ini ada keunikan tari tradisional di Indonesia yang Ibu contohkan adalah tarian dari daerah Papua. Ciri-cirinya yaitu gerakan kaki yang ritmis disertai gerakan lompatan. Kemudian contohnya yaitu tari Yospin Pancer yang menggunakan permainan alat musik tifa. Next. Berikutnya adalah tarian dari daerah Bali, yaitu tari kecak. Tari kecak itu penarinya duduk melingkar dan menggerakkan tangan sebagai
simbol lidah yang menyala. Kemudian iringan tari kecak menggunakan suara manusia, yaitu cak 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 cak. Oke, next. Berikutnya adalah keunikan tari tradisional di Indonesia. Yang ketiga yaitu tarian dari daerah Kalimantan, yaitu tari burung enggang. Ciri-cirinya menggunakan gerak pergelangan tangan ke atas dan ke bawah sehingga bulu-bulu burung enggang yang diselipkan pada jari-jari dapat mengembang seperti sayap burungnya. Kemudian yang D, tarian dari daerah Jawa. Ini bisa dicontohkan pada tarian klasik ya, klasik ini. Ini tari serimpi. Biasanya tertuju pada tarian yang tumbuh dan berkembang di keraton. Tarian-tarian yang berkembang memiliki aturan-aturan tertentu ya. Kemudian setiap gerakan memiliki makna tersendiri. Tarian-tarian yang tumbuh di lingkungan keraton biasanya mengacu pada tari tradisional daerah keraton. Tarian keraton ya. Oke, next. Ini adalah ciri-ciri tari kerakyatan. 1. Gerakan yang dilakukan secara spontan mengikuti irama. Tidak memiliki aturan baku dalam melakukan gerak. 2. Yang ketiga bersifat pergaulan tetapi ada juga yang bersifat magis. 4. Pada tarian jaranan misalnya ya. Ini penari biasanya mengalami kondisi stres atau kesurupan dan biasanya mereka itu makan beling atau pecahan kaca. Lanjut, next. Next lagi ya. Oke. Ini tari kerakyatan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ini contohnya satu yaitu tari dari daerah Jawa Barat. Contohnya tari Jaipong. Kemudian dari Jawa Tengah tari Lengger. Kemudian dari Melayu ini tari joget Melayu ya. Oke, next. Nah, bentuk penyajian tari. Bentuk penyajian tari di sini dibagi menjadi 4, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok, tari massal. Tari tunggal contohnya adalah tari gambyong, kemudian tari golek manis, tari kukilo, tari merak, tari golek tirta kencana, tari manipuri atau manipuren, dan tari bondan ya. Kemudian untuk tari berpasangan, itu di sini sudah Ibu jelaskan bahwa tari berpasangan yaitu tari yang dilakukan oleh 2 orang menari ditarikan dengan sesama jenis ataupun dengan lawan jenis, bisa itu laki-laki dengan laki-laki, bisa itu perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan perempuan. Contoh tari berpasangan di sini Ibu contohkan tari Retnati Nanding, yaitu tari putri, kemudian Panji Kembar, tari Putra Alus, kemudian Pandayuda, tari Putra Gagah, Lawung, Putra Gagah juga, kemudian tari Buges Kembar yaitu tari Putra Gagah. Kemudian yang ketiga yaitu tari kelompok. Tari kelompok yaitu tari yang dilakukan oleh beberapa penari, di mana antara satu penari dengan penari yang lain gerakannya berbeda. Contoh tarinya tari Hidayat, tari Serimpi, kemudian tari wayang orang, kemudian tari Langendrian. Yang keempat, ini maaf ya, ini salah nomornya, ini harusnya nomor yang keempat, yaitu tari massal. Tari massal adalah tari yang dilakukan oleh banyak penari dengan ragam gerak yang sama. Dan antara penari satu dengan penari yang lain tidak ada jalinan gerak yang saling melengkapi. Contohnya tari gambyong. Ini tari gambyong bisa dikatakan tari